kontak. Tetapi yang tertulis mengakses kontak ini hampir 99% pasti dia akan keluar kondar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata diam-diam pinjol-pinjol ini mengakses kontak kalian dan sudah disetujui. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gak baik. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya ya kemarin saya sudah informasikan ada seorang teman yang memang komen di TikTok saya mengatakan bahwa isi cash DC-nya sudah datang sampai ke luar negeri dan majikannya yang bantu ngomong karena DC-nya ini dari Cina. Nah kemarin dia konfirmasi lagi ke saya, bener mbak, demi Allah saya nggak bohong katanya di TikTok saya. Kemudian dia lampirkan surat yang mana surat ini menerangkan bahwa debt collector itu emang datang menagih kepada dia. Nah ini klarifikasi dari kakaknya di TikTok saya mengatakan, demi Allah kak ngapain saya bohong. Terus ada yang jawab, datang ke luar negeri apa cuma nerol by phone, kalau datang ke luar negeri keren amat biayanya mahal disamperin gitu. Terus dia jawab, beneran kak karena saya pinjamnya juga dari luar negeri. Terus lagi dijawab yang lain, di Jakarta aja belum tentu didatangin. Dan dia balas, saya juga kaget kak karena dia ketuk-ketuk pintu sampai kencang banget. Dan dia lampirkan surat tagihannya dari SPH Asia Debt Collector yang mana tertulis di sini Koperasi Simpan Pinjam EasyCash INC. Nah inilah dia ya teman-teman ya, kata kuncinya salah, yaitu bukan EasyCash tapi EasyCash. Dan kemudian dia mengajukan pinjamannya di luar negeri, jadi cocok kalau DC-nya ada di sana. Dan saya sampaikan ini pinjaman ilegal, koperasi ilegal, bukan dari pinjol EasyCash yang kita maksud selama ini. Nah itu dia teman-teman ya, jadi sudah jelas ya kalau dari saya itu bukan EasyCash ya, karena EasyCash itu bukan koperasi simpan pinjam. Yang dimaksud sama mbaknya tadi itu adalah koperasi simpan pinjam EasyCash. Jadi sudah clear ya, saya sampaikan sekali lagi untuk EasyCash sendiri ya, di Indonesia itu belum ada DC lapangannya, tapi dia masuk ke dalam SLEK OJK dan terorannya juga banyak ya. Ada yang keluar kondar, ada juga yang tidak, tergantung DC-nya juga sih. Nah lanjut lagi teman-teman, jadi ada seorang teman yang informasi, mbak tolong jabarkan benar-benar pinjol yang keluar kondar dan mengakses kontak kita. Jadi saya coba lagi cari-cari tahu lagi untuk aplikasi pinjol terbaru ini update-nya seperti apa. Nah ternyata saya coba buka di App Store, ada beberapa pinjol yang memang sudah diam-diam memasukkan beberapa izin-izin yang memang sudah disusupkan di aplikasi ketika kita menginstal aplikasi tersebut. Nah banyak yang bilang hanya beberapa pinjol-pinjol saja yang memang mengakses kontak, tetapi di sini saya temukan ada beberapa pinjol yang memang sengaja dia mengakses kontak dari si pengguna pinjol tersebut. Padahal kita tahu ya, yang di-ACC oleh OJK yang boleh diakses itu adalah mikrofon, kamera, dan lokasi. Ternyata dari beberapa pinjol-pinjol ini banyak yang sudah mulai mengakses dari perangkat-perangkat lain yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan 2 atau 3 HP, ternyata mereka sudah menanamkan penyadapan di aplikasi tersebut agar mereka bisa mengakses kalau kita mau pindah HP. Nah itu sudah ada masuk ke dalam aplikasi, nanti saya tunjukkan ya. Nah ini dia informasinya teman-teman ya, update untuk beberapa pinjol yang sudah mengupdate untuk mereka bisa mengakses HP kalian ketika kita menginstal aplikasinya di HP kita. Oke, saya ada lihat pertama itu di App Store, saya coba cari untuk pinjol. Kemudian saya coba lihat di Ada Kami. Kemudian saya cek di keamanan data. Biasanya saya ngeceknya di tentang aplikasi ini. Kita coba buka aja dulu ya. Kemudian saya akan terus ke izin aplikasi. Ini perizinan di aplikasi adalah kamera, lokasi, mikrofon, dan lainnya. Nah, ternyata saya coba buka di keamanan data. Keamanan dimulai dengan memahami cara developer mengumpulkan dan membagikan data Anda. Artinya, si developer atau si aplikasi pinjol ini mengamankan data kalian untuk mereka save.
sebagai bagian bahwa kalau seandainya kalian gagal bayar, mereka bisa mengakses semua yang mereka sudah ambil. Contoh untuk Ada Kami, dia itu mengidentifikasi untuk aktivitas dari aplikasi, seandainya ada pembayaran atau pengajuan ulang, kemudian perangkat atau ID lainnya. Nah, maksudnya di sini adalah apabila kalian menggunakan 2 atau 3 HP, nanti si Ada Kami ini bisa mendeteksi. Dari mana dia bisa mendeteksi? Dengan cara kalian sengaja menggunakan alamat email serta nomor WhatsApp di HP kalian yang baru. Nah, itu bisa terdeteksi karena si Ada Kami ini sudah menanamkan scammer di aplikasinya ketika kalian menggunakan HP lain. Kemudian lagi ada foto, video, informasi pribadi seperti nama, alamat email, kemudian alamat rumah kalian, nomor telepon dan info lainnya, kemudian file dan dokumen, mungkin dokumen-dokumen yang ada di HP kalian, kemudian suara dan lokasi, serta info keuangan. Info keuangan ini adalah ketika kalian membayarkan ke si Ada Kaminya ini. Walaupun rata-rata pinjol sekarang ini hampir keluar kondar, walaupun mereka di dalam aplikasinya tidak tertulis mengakses kontak, tetapi yang tertulis mengakses kontak ini hampir 99% pasti dia akan keluar kondar. Jadi beberapa pinjol-pinjol yang saya rasa memang dia jelas sekali dalam aplikasinya menerangkan bahwa mereka itu tidak hanya mengakses data pribadi, lokasi ataupun kamera, tetapi dia juga mengakses perangkat lainnya dan juga lokasi serta info-info pribadi kalian. Nah, beberapa pinjolnya yang sudah saya catat di sini adalah yang jelas mengakses dari kontak kalian. Yang pertama itu adalah Aku Laku. Kemudian itu adalah Rupiah Cepat. Kemudian itu adalah Tunaiku. Lanjut lagi Singa ID. Kemudian itu adalah Indodana. Lanjut lagi yang terakhir itu adalah Superbank. Ya, Superbank ini adalah pinjol tetapi dia lebih kepada perbankan, bank digital kayak Alobank, Neobank, seperti teman-teman ya. Nah, itulah beberapa pinjol yang terang-terangan memang dia mengakses dari HP kalian. Nah, cara untuk mencegahnya bagaimana, Mbak? Yang pertama itu adalah jangan buru-buru menghapus semua kontak di HP kalian. Yang kalian lakukan adalah hapus semua perizinan yang ada di aplikasinya. Ya, biasanya ada di setting dalam pengaturan kalian. Kalian tinggal cari akun kalian terus pengaturan. Itu yang pertama. Terus lagi yang kedua, kemungkinan besar kalian harus sering-sering menghapus riwayat yang sering kalian gunakan. Nah, contoh lagi seperti ini. Ada yang mengatakan, bahkan kepada saat kita install aplikasi, mereka sudah menyedot semua data-data kita, Mbak. Nah, jawabannya benar. Berarti yang kita lakukan adalah dengan cara mencegah, yaitu mungkin kalian bisa menghapus nama-nama yang penting ataupun nomor-nomor yang penting, catat di HP kalian, catat di buku, ataupun jangan simpen di Google kalian. Karena apa? Semua pinjol itu mengakses email kalian. Ya, jadi itulah mengapa sebabnya kalau kalian punya 2 HP ataupun 3 HP, jangan pernah menggunakan alamat email yang sama ataupun nomor telepon yang pernah kalian gunakan, atau menginstal ulang WA dengan nomor yang sudah kalian gunakan untuk pinjol. Kemudian lagi bagaimana agar kontaknya tidak disebar, yaitu dengan cara menguninstall aplikasinya jika kalian belum tahu kapan mau membayarnya. Nah, dengan cara menguninstall aplikasi ini agak mengurangi sedikit sadapannya teman-teman ya. Jadi nanti kalian bisa catat username kalian, password kalian sewaktu-waktu seandainya kalian mau membayar. Karena membayar itu wajib menggunakan aplikasi agar tidak terjadi yang namanya penipuan. Jadi teman-teman ya, karena memang beberapa aplikasi ini terbukti dia mengakses kontak kalian, seluruh kontak yang ada di HP kalian. Berarti nomor-nomor penting, bos-bos kalian atau nomor perusahaan kalian bisa kalian hapuskan, kemudian bisa kalian ganti namanya ataupun ganti nomornya, terus catat saja di buku kalian dan jangan koneksikan dengan Google kalian. Ya, karena apa? Memang semuanya akan terperinci di Google dan lebih mudah mereka untuk menyadapnya. Dan lagi juga sering-seringlah untuk membersihkan cache-cache yang ada di HP kalian, kemudian membersihkan semua riwayat-riwayat sosial media kalian untuk lebih meminimalisir pergerakan DC dalam mengakses HP kita. Itu teman-teman ya. Jadi buat yang masih galbay ataupun ada galbay di aplikasi yang saya sebutkan ini, gak usah terlalu khawatir karena memang sejatinya pinjol itu mengakses HP kita, tetapi tergantung dari perizinan yang ada di HP kita. Kemudian lagi untuk masalah keluar kondar, selagi kita belum ada informasi dari teman ataupun keluarga yang menginformasikan bahwa data kita sudah sampai keluar kemana-mana, berarti ancaman DC untuk menyebar luas data kita itu masih hanya sebuah ancaman. Dan kalau ada yang bertanya kapan
itu terjadi Mbak? Terjadinya itu tergantung dari mood-moodnya DC ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster kalian. Sudah tahu beberapa pinjol ini yang memang jelas mengakses kontak kalian dan beberapa pinjol yang tidak mengakses, agar kalian tahu ketika kalian galbay kalian merasa aman sekalipun ada ancaman. Sejauh ini ancamannya masih hoax saja. Jadi teman-teman ya. Nah oke, itu dia. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.